Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tersendiri. Tujuan pemungutan cukai antara lain untuk penerimaan negara, pengendalian konsumsi, dan keberlangsungan industri. Objek dan subjek barang yang kena cukai diantaranya hasil tembakau, yakni pengusaha pabrik dan importir sebagai subjek cukai, serta sigaret, cerutu, rokok, dan sebagainya sebagai objek cukai. Sementara kontribusi cukai hasil tembakau sendiri terhadap penerimaan cukai sejauh ini cukup besar, mencapai 95%. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau diatur dalam undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, serta PMK 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Namun sayangnya banyak masyarakat yang belum begitu memahami terkait cukai ini, sehingga seringkali ditemukan adanya praktek-praktek cukai ilegal yang tentunya merugikan negara untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Informasi dan sosialisasi tentang BKC ilegal dan pembentukan kawasan industri hasil tembakau juga harus terus dilakukan kepada masyarakat, termasuk memerangi keberadaan rokok ilegal dan dampak peredaran rokok ilegal bagi industri rokok. Bagaimana upaya preventif menggempur rokok ilegal ini? Kita akan bahas dalam sudut pandang kali ini. Ya, pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, kembali kami menjumpai Anda dalam program obrolan. Dan dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk membahas tema kita yang telah kami siapkan, yaitu sosialisasi ketentuan bidang cukai, gempur rokok ilegal. Dan dalam kesempatan ini juga kita akan menambahkan wawasan kita, pengetahuan kita tentang mungkin pentingnya adanya cukai yang ada di Provinsi Jawa Timur tentu saja, dan tentu saja bagaimanakah kita menggempur mungkin maraknya peredaran rokok-rokok ilegal yang tentu saja merugikan kita semua. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani 3 narasumber yang begitu luar biasa. Ini merupakan sinergi 3 instansi untuk bisa bersama-sama melakukan sosialisasi ini. Yang pertama kami sebut, beliau adalah Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Lili Pujiastuti, SHMH. Bu Lili, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Lalu juga ada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur 1. Beliau adalah Insinyur Patmoyo Tri Wikanto MM. Pak Tri, selamat sore. Apa kabar hari ini? Selamat sore, baik, luar biasa. Siap. Terima kasih, selamat sore pemirsa. Siap, selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Kasubag Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kelautan Perikanan, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Sofiatus Solihah, Ibu Sofiatus Solihah. Ibu Sofi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber yang sudah hadir bersama kami dan berbicara tentang pentingnya sosialisasi juga terkait cukai maupun juga menggempur rokok ilegal ini. Ini sangat cukup menjadi permasalahan di Jawa Timur yang juga terkenal sebagai produsen rokok yang begitu besar. Namun saya akan menanyakan ke tiga narasumber terlebih dahulu bagaimana mungkin maraknya rokok ilegal ini dan bagaimanakah masing-masing instansi melaksanakan sosialisasi maupun juga melakukan peminimalisir rokok ilegal. Kepada Bu Lili terlebih dahulu. Bu Lili, bagaimana nih maraknya rokok ilegal menurut Ibu sendiri dan juga nanti bagaimana juga dari Biro Hukum melaksanakan tugasnya untuk dalam menggempur rokok ilegal. Ya, terima kasih. Jadi begini, Assalamualaikum ya. Terkait dengan fungsi atau tugas dari Biro Hukum dalam menggempur rokok ilegal ini, kita itu sesuai dengan dana bagi hasil yang diberikan kepada provinsi, di mana salah satunya adalah terkait dengan penegakan hukum. Nah, penegakan hukumlah itu menjadi tusi kami, Biro Hukum. Di dalam penegakan hukum itu kami melakukan sosialisasi. Jadi tidak langsung memberikan sanksi karena memang bukan kewenangan kami, karena terkait dengan cukai itu yang berwenang adalah pemerintah pusat. Kabupaten kota maupun provinsi diberikan dana bagi hasil untuk melakukan beberapa hal, yaitu salah satunya adalah untuk kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, kemudian untuk terkait dengan penegakan hukum, dan yang satu lagi untuk bidang kesehatan. Jadi macam-macam yang dilakukan. Nah, khusus untuk Biro Hukum, kami melakukan sosialisasi berbagai
cara kita lakukan sosialisasi. Pertama, kita langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kita datang ke beberapa kabupaten kota, di mana yang kita undang adalah ada ibu-ibu. Kemudian ya memang campur ya gender, tapi di sini ada ibu juga yang kita berikan sosialisasi. Kenapa ada rokok yang diberikan cukai? Cukai ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah bukan semata-mata kemudian uang itu masuk ke pemerintah, tapi kembali lagi ke masyarakat. Salah satunya bentuknya dalam bidang kesehatan, yaitu mungkin ada di beberapa kabupaten kota. Pertama, mereka itu membuat perda. Perda dulu karena perda ini menjadi legitimasi. Jadi dana bagi hasil ini dibuat nyusun perda untuk menjadi legitimasi pengaturan yang dulu rame mungkin 5-7 tahun yang lalu tuh. Itu digunakan untuk perda kawasan tanpa rokok. Jadi orang merokok tidak dilarang, tapi dikendalikan. Karena rokok itu hak, tapi dikendalikan, boleh ngerokok asal jangan mengganggu hak orang lain untuk menghirup udara yang baik dan segar. Nah, oleh karena itu ada kawasan-kawasan tertentu boleh, kawasan tertentu yang tidak boleh dikendalikan. Nah, ini kan butuh legitimasi peraturan supaya nanti ada perintah kepada saya, ada larangan, oh harus disediakan ini. Itu semuanya diatur dalam produk hukum. Nah, ini fungsinya dulu. Pertama ada untuk itu. Kemudian setelah ada legitimasi, ada sosialisasi. Sosialisasi bagaimana sih agar itu tadi tercapai keseimbangan hak antar orang. Itu hak perokok dan hak, karena kalau ngerokok nggak boleh, kasihan penanam tembakau kan. Jadi boleh ngerokok tapi dikendalikan. Jangan sampai ganggu haknya orang lain. Kemudian ada sosialisasi ini, kita dalam 1 tahun ini ada 22 penyuluhan, tapi ya campur-campur ya, tapi ya banyak juga terkait dengan cukai rokok ini. Jadi kita sosialisasi kepada masyarakat, tidak hanya kepada bapak-bapaknya, tapi juga ibunya, karena ibu itu jadi kalau beli rokok ya ini, karena sebagian dari yang bapak ibu keluarkan itu dimasukkan ke negara. Kalau yang ilegal kan berarti uang itu hanya untuk Mereka produsennya sendiri, saja, iya. gitu kan, uang itu untuk Tidak produsen, akan kembali tidak manfaatnya kembali nanti. ke masyarakat. Nah, uangnya ke masyarakat itu ya itu tadi untuk lingkungan sosial. Pengelolaan tadi. Ada yang dibuat rumah sakit, ada yang dibuat untuk apa sarana-prasarana mendukung. Kemudian ada yang digunakan mungkin ibu ya terkait dengan peningkatan bahan baku tembakau untuk kesejahteraan petani tembakau. Ada untuk yang lain-lain. Jadi ada kembali uang itu kepada masyarakat. Oke, berarti cukup penting sekali Bu ya. Artinya cukai ini untuk bisa kesejahteraan masyarakat kembali dirasakan, begitu. Ya untuk membiayai pembangunan di Indonesia gitu kan. Iya, betul. Gitu. Baik, terima kasih Bu Lili. Kalau dari Pak Tri, bagaimana Pak Tri? Maraknya rokok ilegal dan juga nanti peranan fungsi dari instansi Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur 1. Oke, terima kasih Mas Brian. Pemirsa yang saya hormati. Yang legal dan yang ilegal versus legal dan ilegal. Nah, kalau yang legal ini dari hulu sampai hilirnya semua terregistrasi. Jadi mereka harus mempunyai nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Karena karakteristik cukai itu adalah pengendalian, pembatasan, dan penerimaan negara. Nah, penerimaan negara itu unsur keseimbangan saja. Yang paling penting adalah mengutamakan pengendalian, pengawasan, dan pembatasan. Karena cukai itu esensinya adalah membatasi. Karena dia akan menimbulkan efek negatif. Jadi negatif externalities. Jadi itu berlaku untuk barang-barang tertentu. Makanya tadi pengantarnya seperti itu. Jadi di Indonesia ada 4 barang kena cukai: rokok, minuman mengandung etil alkohol, etil alkoholnya sendiri, dan vape yang cairan itu. Ya. Nah itu terkena cukai. Nah sedangkan yang ilegal dia tidak terdaftar sama sekali, sehingga dia produksinya nggak mendaftar, memperdagangkannya tidak mendaftar, tidak terregister gitu ya, tidak terdaftar. Nah sedangkan kalau kita bicara rokok, kalau yang terdaftar seperti Bu Lili sampaikan tadi, dia membayar cukai. Dalam satu bungkus rokok misalnya Rp20.000, itu 62%-nya kembali ke negara sebagai pungutan cukai. Tidak hanya pungutan cukai, maaf, ada pajak pertambahan nilai hasil tembakau dan PPH dan dana bagi hasil cukai yang kembali ke pemerintah.
Nah, sedangkan yang ilegal dia akan memproduksi dia tanpa membayar, tanpa dilekati pita cukai atau pita cukainya palsu, bekas pakai, Bisa ya seperti ya itu. atau salah personalisasi, salah peruntukan. Jadi itu disparitasnya sangat tinggi sehingga marak, dan teknologi memproduksi rokok kan tidak terlalu sulit. Jadi mudah dan memasarkannya mudah sehingga segmen yang ilegal ini akan menggerogoti yang legal. Seperti Bu Lili sampaikan tadi, pemerintah masih membutuhkan biaya untuk pembangunan. Earmarking dari pungutan cukai itu bisa kembali ke konsumen. Karena cukai hakikinya adalah yang bayar konsumennya, bukan pabrikannya. Sehingga apabila dia menimbulkan efek negatif, entah itu sakit, ya berarti pemerintah harus bertanggung jawab membangun rumah sakit bagi konsumen. Atau sebaliknya, minuman mengandung etil alkohol menimbulkan headache gitu ya, sehingga ada efek penyakit masyarakat. Nah, berarti harus ada tempat rehabilitasi untuk tempat untuk yang sudah kecanduan minuman. Pemerintah menyediakan dan dananya dari cukai itu. Seharusnya siklusnya seperti itu. Oke, baik. Dari sini ada gambaran ternyata yaitu tadi bermanfaat dan juga kembalinya lagi untuk kebaikan resiko-resiko yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan itu tadi, begitu ya Pak ya? Baik Pak Tri, terima kasih. Kalau Bu Sofi, nah ini maraknya rokok ilegal dan juga nanti dari Ibu sendiri selaku dari Kasubag P3P, Biro Perekonomian Syariah Provinsi Jawa Timur, apa saja Bu tugas-tugas yang harus dilakukan dari instansinya dengan juga? Iya, jadi kalau kita bicara mengenai cukai Pak ya, jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sendiri untuk pemerintah, untuk Jawa Timur ini sangat luar biasa sekali. Jadi dari tahun 2008 sampai ini tahun ke-14 Pak ya. Jadi kita selalu mendapatkan DBHJHT itu yang tertinggi di Indonesia. Ya, karena apa? Karena memang di sini ini 59% ya, jadi cukai negara itu adalah dari Jawa Timur. Karena kita masih punya 525 pabrik saat ini. Dengan tenaga kerja sekitar 824.000 tenaga kerja langsung yang diproduksi rokoknya di IHT-nya, industri hasil tembakonya. Kemudian ada 223.000 petani tembakau yang menggantungkan hidupnya dari komoditi tembakau tadi itu. Ada 1.170 sekian buruh tani tembakau yang juga sangat menggantungkan hidupnya pada pertanian tembakau ini. Jadi intinya PDRB di Jawa Timur ini Mas, itu nomor 2 itu disumbang dari industri pengolahan hasil tembakau. Jadi kalau yang pertama adalah industri pengolahan, yang pertama Mamin, yang kedua adalah industri hasil tembakau. Itu yang PDRB di Jawa Timur ini. Nah, kemudian apa peran pemerintah provinsi? Tadi yang disebutkan oleh Bu Lili itu adalah tindakan preventifnya. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mengertikan masyarakat apa itu cukai, terus baliknya untuk apa cukai itu, untuk pembangunan negara, pembangunan di daerah seperti apa, seperti itu. Kemudian ada tindakan preventif lagi, yaitu pembinaan industri, yang tadi penyiapan kawasan industri hasil tembakau. Nah, yang ini nanti di Provinsi Jawa Timur ada 5 kabupaten kota yang disiapkan untuk pembentukan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau. Nah, kemudian yang di kami di Biro Perekonomian Pak melaksanakan tindakan yang sifatnya represif, yaitu pemberantasan BKC ilegal. Kalau tadi dibeli sosialisasinya, kami sudah ditindakannya Pak. Jadi kami bersama-sama dengan Bea Cukai, kemudian dengan penegak hukum seperti kepolisian, APH, itu melakukan yang namanya operasi bersama terkait dengan peredaran barang kena cukai ilegal di Jawa Timur. Di mana tempatnya? Ada di perusahaan jasa titipan, di stasiun, di pelabuhan, kemudian di jembatan timbang, seperti itu, di peredaran, di penjual eceran. Nah, itu kami lakukan bersama dengan APH dan Bea Cukai setempat. Nah, ini perencanaan dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama dengan Bea Cukai untuk merencanakan bagaimana nanti ketika kita melakukan tindakan itu di lapangan. Memang ada yang sifatnya masih edukatif Pak ya, masih edukatif. Jadi kalau kita turun ke lapangan ke penjual eceran, mungkin mereka ada yang mengerti, tidak mengerti terkait dengan
apa yang dijual itu telah melanggar Hukum. cukai. Betul, Nah, ya. seperti itu. Maka kita masih beri edukasi kepada pengecer tadi itu, seperti itu. Tapi kalau sudah tindakan represif, maka ya sudah, Ada barang yang dijual, disita, barangnya gitu disita. Ya, Nah, seperti daripada itu. disita, Itu mending aturannya dilakukan sesuai betul. betul gitu. Dilakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bu Lili tadi itu, Iya. tindakan apa preventif dulu sebelum Oke. kita melakukan. Baik. Ya, seperti Baik. itu. Bu Lili, kalau di Jawa Timur kan besar nih Bu. Kita lihat juga banyak daerah-daerah juga yang artinya masyarakat aja belum tahu. Artinya masuknya rokok ilegal juga orang nggak paham. Yang penting saya beli rokok murah, saya pilih yang itu. Nah, ini kalau dari Bu Lili sendiri melihat siapa berperan sebagai pelanggar-pelanggar ini dari mana saja sih Bu, dari awal hulu sampai hilirnya itu Bu? Ya, gini, kalau yang apa tahu jenis-jenisnya itu kan memang dari cukai iya. dari Pak Tri. Pak Tri. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya kalau orang rokok itu kan tujuannya cari yang murah. Iya. Cari yang murah dulu, Benar, memang benar. dia merasakan kenikmatan aja kan, hasilnya kan kenikmatan, dia cari yang murah. Nah, oleh karena itu kan kalau ya seperti sekarang ini kita sosialisasi lewat TVRI, Televisi, betul. televisi, kemudian kita juga banyak kemarin kalau sosialisasi kami di kabupaten kota banyak di desa. Oke. Karena di desa itu kan orang juga ada gulung sendiri Iya, atau rokok putihan tingwing, atau linting itu dewe. yang murah-murah gitu kan. Iya. Ya, tingwing, linting dewe gitu ya. Betul. Nah, inilah yang kita sasar juga, dan kita nyasarnya nggak hanya ke bapak-bapaknya. Kalau bapaknya kan loh, saya duitnya juga pas-pasan, cari aja rokok yang murah, tapi ke ibu-ibu juga. Jadi disitulah kita memberikan sosialisasi, kemudian kita bekerja bareng sama dari cukai Cukai juga, untuk ya. bertahu seperti apa sih, karena jenis-jenisnya beliau yang tahu. Ini yang bekas pakai, ini yang tidak ada pitanya, atau ini yang tidak sesuai, harusnya kelasnya ini yang tahu. Jadi memang kita perlu juga mensosialisasikan banyak hal. Mungkin kami juga akan coba kerja bareng juga, seperti saya menganalogkan dengan yang punyanya Badan POM. Kalau Badan POM itu ada public warning ya Pak ya. Di situ ada disebutkan jenis-jenis apa saja sih yang tidak punya izin atau izin edarnya nggak ada, atau dia pakai bahan kimia. Dan itu disebutkan langsung di share umum, ya di public warning. Nah, kami juga berusaha dari public warningnya Badan POM itu kita upload, kita ambil, kita masukkan JDIH. Nah, mungkin nanti bisa kerja bareng. Jadi dari sini kita bisa, oh ini bisa kayak begini. Hanya kita sosialisasi ke masyarakat secara face to face, Bertemu, tapi juga betul. sekarang kan zamannya digital. Iya. Jadi bisa juga itu dimasukkan dalam kayak public warning. Betul. Jadi rokok apa sih yang Yang suka bikin pita bekas gitu kan. Jadi ditulis judulnya, aja. mereknya, produsennya siapa, ditulis alasannya seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat biar tahu, oh kalau ada yang seperti ini Iya, harus tinggal buka HP aja. dikawat. Iya. Kalau betul, bisa betul. itu kan, ini saya analog Pak dengan yang punyanya public warning itu. Ini bisa masuk juga, dan kami berusaha nanti itu saya ambil upload terus kita masukkan JDIH. Kadang itu saya juga minta bantuan teman-teman yang ada di bagian hukum kabupaten kota. Oke. Sampai ke desa, kadang kita masyarakat atau remaja desa Karang Taruna itu bisa mengakses, kemudian share gitu loh. Iya. Karena ini memang perlu kita itu melibatkan partisipasi masyarakat. Betul. Karena memang ini tujuannya sebenarnya kalau mengambil uang secara paksa, kita menurut undang-undang kan cukai itu kan mungut uang rakyat ya secara paksa. Kalau undang-undang kan jelas pasal 23 Undang-Undang Dasar. Itu dengan undang-undang. Makanya untuk apa sih supaya masyarakat itu, aku ditarik ini uang ini untuk apa penggunaannya? Ada manfaat balik enggak ke saya? Benar. Kalau ada itu rasanya Legowo. oh iya. Jadi itu legowo. tidak apa-apa saya ngerokok, ini sebagian saya memang untuk mencari kepuasan, tapi sebagian lagi saya membantu pemerintah untuk membiayai. Jadi kalau kesannya itu kan sense of belongingnya tinggi. Betul, ada unsur heroik juga ya. Boleh lah, boleh lah. Pada bulan-bulan November ini, kemudian Desember ini ngomong heroik. Oke, Bu Lili sedikit Bu. Setelah dengan adanya sosialisasi tersebut, ternyata di lapangan terbukti apa masyarakat sudah paham atau enggak Bu? Saya juga kan kalau di radio juga melihat, mendengarkan juga, ternyata pesan layanan masyarakat tentang gempur rokok ilegal ini sedang besar. TVRI pun juga begitu. Dari hasil tersebut masyarakat berapa persen mungkin yang paham? Wah, ini yang paham malah di Ke Pak Tri? Iya, kan Pak Tri yang tahu langsung ke indikatornya lapangan. berapa ya. Iya, Mungkin Pak Tri. itu. Bagaimana Pak Tri? Trennya menurun, Pak. Jadi di tahun 2017
17, 18 itu peredaran rokok ilegal secara nasional bisa mencapai angka 11%. Wow. Nah, di tahun 2009 turun menjadi 8, 2020 di angka 3, Nah, kita mau target kita di bawah 3%. Kalau bisa nih. Kalau bisa. Nah, inilah yang kita coba, kita melakukan survei rokok ilegal itu secara berkala, bahwa bagaimana sebenarnya peredaran rokok ilegal itu ada di daerah produsen, dalam hal ini Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa daerah di Jawa Barat, dan juga peredarannya, pemasarannya. Nah, pemasaran rokok ilegal itu biasanya Pantai Timur, Sumatera, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Sulawesi Utara. Nah, itu memang dipasok dari Jawa Timur, dari Jawa, karena memang kultur tembakau Jawa Timur lebih kental. Jawa Timur raciannya Bagus. pas gitu untuk selera konsumen. Nah, itu yang sehingga rokok ilegal itu sebenarnya bukan tidak enak, justru malah enak. Karena dia tarnya tinggi, nikotinnya tinggi gitu. Tanpa diatur ya. Nah, karena tidak ada pembatasan yang jelas. Jadi dia pakai tembakau yang kalau konsumen sudah merasakan rokok ilegal, mungkin dia beralih Kembali ke merek-merek yang legal, nggak kerasa, nggak nendang. Nah, itu yang kita juga mengkhawatirkan. Nah, dari sisi kesehatannya mungkin ancaman kesehatannya ada dampak lebih, buruknya, Pak. dampak buruknya. Dan kalau kesadaran konsumen merokok legal, berarti dia berpartisipasi membayar cukai. Nah, sebenarnya kalau di negara-negara maju, Pak, konsumen yang membayar cukai terregistrasi juga, dan dia bisa punya hak jaminan kesehatan kalau dia terdampak oleh karena konsumsi barang kena cukai itu, seperti itu. Jadi siklusnya misalnya kalau rokok kan bahaya, warning health-nya cancer, paru-paru, ISPA, dan seterusnya. Kita fokus membentuk rumah sakit paru-paru. Kalau minuman mengandung etil alkohol, ketergantungan, ya kita rehabilitasi dan seterusnya. Dan itu sudah kita upayakan melalui pembahasan di parlemen, bahwa earmarking dari cukai itu dialihkan ke unsur kesehatan yang paling utama. Baik, Pak, tadi boleh dong dijelasin tentang ciri-cirinya nih sekarang, mungkin rokok-rokok yang dikatakan ilegal dari bea dan cukai. Iya. Nah, di Undang-Undang Cukai itu sendiri kan bukti pelunasan cukai itu ditandai dengan bandrol, pita cukai ya, pita cukai itu. Nah, itu yang kita gunakan sebagai pengendali tanda pelunasannya. Nah, ini pita cukai kita ini dicetak sama seperti pencetakan uang. Jadi peruri juga konsorsium, sehingga dia ada fitur-fitur security juga, fitur-fitur pengaman. Jadi 3 unsurnya, Mas Brian, ada kertasnya security, cetakannya security, dan hologramnya yang mengkilat-mengkilat itu. Nah, biasanya kalau yang pita cukai palsu ya ditembak. Jadi dicetak tidak sesuai standar, dia mencetak pakai printing biasa, kertasnya juga tidak security. Nah, kasat matanya bisa dilihat kayak kalau uang ditawang, diraba, dilihat. Hologramnya ada atau enggak? Iya, itu coba ada ciri-ciri yang asli dan yang palsu. Nah, ada juga yang sama sekali tidak dilekati, jadi polos. Nah, kalau udah polos ya udah pasti itu palsu. Sudah pasti ilegal. Atau yang bekas pakai, ya rusak-rusak, udah kumuh, dipakai lagi, dikumpulin sama pemulung, jadi dia ngeleteknya seharusnya rokok tuh sobek. Ini enggak disobek, sengaja pelan-pelan bukanya, itu nanti ditempel ulang. Nah, atau salah peruntukan dan salah personalisasi. Yang tadinya untuk
SKM Mm-mm. ditempel SKT. SKM tarifnya lebih tinggi. Nah, SKT karena manusia manual tradisional itu ya. tradisional tarifnya lebih rendah. Nah, pita SKT ditempel di SKM. Oke. Jadi Untuk ya, ngakalin. iya untuk Ternyata ngakal. banyak sekali ya Pak ya cara-cara ngakalin itu. Iya, Ini yang ya. jadi PR manusia punya akhirnya. akal. Iya itu Ya, dia. secara manusia naluri memang menghindar membayar pajak. Nah, ini yang kita terus himbau berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, Baik. aparat penegak hukum lainnya yang notabene kalau peningkatan penerimaan cukai meningkat, nanti DBH-nya tambah lagi karena 2% dari penerimaan cukai kembali ke daerah penghasil. Baik. Di luar yang 10% pajak rokok loh Mas. Iya. Iya. Pajak rokok 10% on top dari penerimaan cukai kembali lagi ke daerah. Ke daerah ya. Tapi proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Oke, Iya. baik Pak Tri. Iya. Terima kasih Pak Tri. Dan untuk Bu Sofi, kalau ditemukan di lapangan nanti ada beberapa orang yang melanggar seperti itu, tindakan-tindakan seperti apa sih Bu untuk untuk bisa mengedukasi tadi yang Iya. Ibu bilang, atau mungkin sampai ke represi itu sendiri? Iya. Kiranya apa? Denda kah atau apa gitu? Iya. Jadi tadi seperti saya katakan perencanaan itu kita lakukan bersama Pak dengan Bea Cukai. Perencanaan akan kegiatan untuk tahun misalnya sekarang tahun 2021 kita sudah berencanaan ini untuk tahun 2022. Apa yang akan kita lakukan? Kemudian kita pasti menyasar daerah-daerah yang selain daerah merah, daerah kuning. Daerah merah itu adalah daerah peredaran rokok ilegalnya sangat tinggi. Kalau dari kuning itu sedang, kalau hijau itu berarti cenderung rendah, aman daerah peredarannya. Maka yang perlu disasar disosialisasi tadi juga daerah-daerah merah dan kuning tadi itu. Nanti yang hijau belakangan, setelah kalau merah kuning sudah disasar. Betul. Demikian juga dengan yang pemberantasan BKC ilegal tadi, yang sifatnya represif. Jadi kita lakukan juga di daerah-daerah yang merah. Nanti yang menginstruksikan di mana rawan itu adalah Bea Cukai Pak, karena Bea Cukai yang punya datanya. Seperti itu. Nah, ketika akan melakukan operasi pasar simpati bersama, nah itu di situ tindakannya masih ada edukasinya kepada masyarakat. Biasanya kita melakukan pada pengecer-pengecer itu Pak. Pengecer-pengecer rokok itu yang orang kios-kios rokok seperti itu, toko-toko rokok seperti itu. Kita dilihat di situ ada enggak rokok ilegal yang dijual oleh mereka. Biasanya enggak terang-terangan mereka. Tidak ditaruh di etalase, tidak, tapi ditaruh di bawah. Mungkin di kardus atau di apa. Ternyata banyak juga yang disimpan. Nah, itu pinter-pinternya kita dalam mencari rokok ilegal tadi Pak. Seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka mau menginformasikan, kita kan pasti akan menunjukkan, Bapak Ibu apa menjual rokok yang seperti ini misalnya. Kita bawa contoh yang ilegal. Awalnya mungkin tidak mau menunjukkan, tapi dengan apa namanya pendekatan dari Bea Cukai, dari apa namanya aparat penegak hukum, dengan kita juga, akhirnya mereka mau menunjukkan bahwa ya betul saya menjual rokok yang seperti ini. Nah di situ ada edukasi Pak. Jadi tidak langsung kita tindak karena mereka juga masyarakat kecil Pak ya. Betul. Ketika mereka mau menunjukkan bahwa peredaran ini dari mana misalnya. Oh saya mendapatkan ini titipan. Biasanya mereka mendapatkan distribusi itu rata-rata orang yang mendistribusikan tidak mau menyampaikan saya dapat rokok ini dari saya apa namanya nitip misalnya ya. Konsinyasi rata-rata Pak. Konsinyasi. Jadi yang menitip tadi rata-rata tidak mau menyebutkan namanya, tidak mau meninggalkan nomor HP-nya. Jadi pokok titip gitu aja. Akhirnya kan dan begitu si pedagang tidak mungkin tahu peredarannya dari mana. Tapi ada juga pedagang yang beberapa yang tahu. Atau mungkin pedagang sengaja beli memang di distributor seperti itu. Nah, di situ ada edukasi. Ketika mereka mau menyampaikan di mana mereka beli rokok ini, siapa yang mengedarkan, itu kita berikan reward. Itu jadi kita tidak hanya langsung melakukan tindakan represif, tapi kita berikan reward sebagai tanda bahwa mereka mau kooperatif. Kooperatif terhadap kita. Maka di situ ada beberapa cendera mata paket yang kita berikan mungkin dalam bentuk sembako, tapi di situ ada mungkin kaos yang ada pesan-pesannya gempur rokok ilegal atau stop rokok ilegal, sehingga ketika kaos tersebut dipakai di situ ada
ada sosialisasi. Sekaligus seperti itu. sosialisasi berjalan begitu. Betul. Nggih, nggih. Di samping itu juga kita kembali, oh ternyata kalau ada edukasi Pak ya, bahwa ini kembali lagi masyarakat dan lain sebagainya, maka mereka, oh ternyata apa yang kita berikan kepada negara itu baliknya juga kan kepada kita lagi. Nah itu ada edukasi semacam itu. Baik. Kalau sudah pada PJT seperti itu, kemudian ada kesengajaan memang itu sudah kita ambil barang itu. Ya termasuk yang di langsung disita pengecatnya begitu ya? juga, iya betul, Oke. kita sita seperti itu Pak. Baik. Baik Bu Sofi, terima kasih. Sama-sama. Ketiga narasumber kita jeda terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan saksikan kembali obrolan untuk terkait menggempur rokok ilegal. Sebelumnya kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Kehamilan tak direncanakan, ayo ber-KB. Lakukan KB mandiri atau klinik dengan protokol kesehatan. Hidup bencana itu keren, tetap aman, tetap sehat. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Setelah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, Ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Menjaga jarak minimal 1 meter. Menghindari kerumunan. Membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program obrolan, dan kami akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan tiga narasumber. Dia adalah Dr. Lili Pujiastuti, lalu juga ada Insinyur Patmoyo Triwikanto, dan Ibu Sofiatus Solihah. Dan tanya ke Bu Lili lagi nih, nah peranan dalam melaksanakan ini semua tentu saja butuh yang namanya peran aktif masyarakat begitu ya Bu Lili ya, supaya kita bersama-sama dapat juga mengatasi ini secara masif, secara bersama, sehingga tentunya Jawa Timur bisa zero rokok ilegal. Nah, Bu Lili, upaya untuk bisa mengangkat partisipasi masyarakat supaya kita bersama-sama kolaborasi, bagaimana Bu Lili? Untuk melakukan peningkatan partisipasi itu pertama pasti kita itu sudah melakukan penyusunan. Jadi kita kalau mau melakukan satu tindakan itu kan mulai dari kewenangan pemerintah itu mulai dari membuat aturan, kemudian melakukan perizinan atau implementasi sampai pada penegakan hukum. Betul. Jadi ketiga kewenangan ini semuanya membutuhkan partisipasi masyarakat. Jadi makanya dalam penyusunan peraturan saja kita sudah melibatkan partisipasi masyarakat. Ini ada dana hasil bagi cukai ya, hasil cukai itu kita ada dana yang digunakan sebagian adalah untuk penegakan hukum. Nah, dalam penegakan hukum kita butuh legitimasi hukum, ada peraturan perundang-undangannya, ada perda. Kita mencoba, itu sudah kita sosialisasikan, terus kita meminta partisipasinya dalam memberikan masukan terhadap peraturan tersebut. Kemudian kalau mereka sudah memberikan masukan, sense of belonging terhadap peraturan itu kan tinggi, akhirnya ikut juga melakukan pelaksanaannya. Jadi, oh iya, dalam melakukan pengawasan, pendidikan, edukasi terhadap gempur rokok ini ya, rokok ilegal ini, itu mereka sudah dilibatkan dari awal itu. Dan kita ini sekarang juga mau nyusun perda terkait dengan nantinya tembakau. Jadi untuk pertembakauan itu pun kaitannya kemana? Ini kan dana bagi hasil, ini kan salah satunya adalah meningkatkan bahan baku, meningkatkan kesejahteraan juga para petani. Nah, nanti kita mau membuat perda ini adalah untuk melegitimasi bagaimana fasilitasi kewenangan pemerintah untuk memberikan peningkatan terhadap kualitas tembakau, bagaimana terkait dengan harganya Bu ya. Yang sekarang ini kan pasti, oh ini masa petani tembakau nggak pernah untung ya. Ini kan bagaimana sih mengatur tata niaganya juga. Ini kita bikin peraturan dari situ. Ini semua juga dari dana bagi hasil yang digunakan. Jadi kemudian masyarakat terlibat. Setelah masyarakat kan ini mengubah perilaku, misalnya tadi saya katakan rokok itu kan yang dicari kenikmatannya, bukan ini rokoknya seperti apa, enak enggak, apalagi tadi disampaikan kalau rokok yang ilegal itu mungkin lebih enak ya Pak ya, karena
Ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. Iya. Yang ilegal itu sehat enggak sih? Nah, betul. Resiko Terhadap penyakit itu lebih mana? Enteng enggak katanya gitu loh ya. Rokok sing enteng sing enggak rokok aman katanya gitu kan. Orang ngomong rokok putihan ini lo aman. Namanya karena apa? Karena enggak ada cukainya mungkin. Nah, rokok yang aman. Mungkin akhirnya ibu-ibu yang rokok yang itu saja kan gitu loh. Aman untuk kesehatan. Ini Pak mengubah perilaku. Karena secara naluri orang itu kalau punya uang tuh diminta itu kan nggak mau. betul. Mengambil hak saya ini kan nggak mau. Kalau tidak tahu manfaatnya. Kalau tidak tahu manfaatnya, lalu karena itu pendidikan partisipasi masyarakat ini penting. Edukasinya dari 1-2 orang, kemudian mereka mengedukasi ke yang lain, menyampaikan. Itu meningkatkan, jadi mengubah perilaku. Oke. Ya tadi saya katakan merokok itu tidak dilarang, nggak ada undang-undang yang melarang orang merokok, nggak ada. Tapi kalau kita tahu Undang-Undang Dasar di pasal 25C, setiap orang dalam menjalankan kebebasannya itu dibatasi oleh kebebasan orang lain atau hak orang lain. Betul. Jadi Setuju. sampai kalian boleh ngerokok, tapi jangan ganggu hak saya untuk mendapatkan udara yang baik. Ya, Nah itu loh. Jadi kalau semua kita sudah sadar, saya menjaga hak saya tidak mengganggu haknya orang lain, insya Allah. Iya. Jadi makanya perlu ada pelibatan partisipasi. Nah, cara-cara yang kita gunakan seperti tadi, ada sosialisasi, ada kemudian iklan layanan masyarakat, atau kemudian ada orang yang paham itu terjun ke kelompok-kelompok, kelompok-kelompok kecil di masyarakat itu ya, itu penting. Jadi kayak mahasiswa yang tahu juga, mahasiswa kesehatan yang tahu itu terjun. Kemarin ada stunting, mahasiswa itu KKN stunting itu, jadi untuk upaya menekan angka stunting. Sama mungkin rokok juga bisa dilakukan. Baik, luar biasa sekali. Tapi secara jujur sendiri saya mungkin sama teman-teman kalau laki-laki lagi nongkrong nggak pernah kepikiran untuk beli rokok ilegal, Pak, Bu, gitu. Karena mungkin culture-nya bahwa kita sudah percaya bahwa yang di toko yang sudah ada cukainya ini yang kualitasnya baik, gitu. Yang aman ya? Betul, yang aman, yang sustainable, Bu, sebutannya. Yang sustainable untuk dinikmati, seperti itu sih kalau dari pengalaman kami. Oke, Pak Tri, strategi apa sih Pak dengan seperti ini, kan juga artinya cakupannya begitu luas sekali untuk bisa mempreventif adanya rokok ilegal. Ada strategi apa mungkin dari Pak Tri sendiri ataupun dari instansi juga untuk bisa menekan semakin kecil adanya penyebaran rokok ilegal, Pak? Ya, kami secara institusional menggunakan strategi-strategi komunikasi, edukasi, dan sosialisasi di era digital ini masif sekali melalui sosial media yang kami miliki, Twitter, Facebook, Instagram, website, dan lain sebagainya. Pun demikian juga sosialisasi melalui sekarang daring gitu ya, dalam jaringan online seperti itu karena peran kami punya strategi ya, masyarakat harus mengetahui apa yang kami lakukan. Nah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 4 fungsi utamanya. Kami punya revenue collector, kami memungut pungutan negara, kami juga memproteksi masyarakat, community protection, dan kami juga memfasilitasi industri dan fasilitasi perdagangan. Nah, fungsi-fungsi ini saling tarik-menarik. Jadi kalau kita kasih fasilitas, berarti kita revenue kita akan turun karena ada pembebasan, penangguhan, bea masuk, cukai, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan gempur rokok ilegal, karena memang segmennya adalah masyarakat, konsumen. Nah, ini benar-benar bagaimana strategi kita turun betul ke masyarakat, selain ke industri. Kalau yang pelaku-pelaku ilegalnya kita coba petakan, kita coba mapping, kita bangun jaringan intelijen, sehingga kebersamaan kita, jadi informasi yang kita peroleh bisa langsung targeting terhadap pelaku-pelaku ilegal, baik itu di produksi, di peredarannya, maupun di pemasarannya. Nah, ini sudah cukup baik kolaborasi ini, dan ini terus kita tingkatkan. Kita mau juga custom visit customer, custom goes to kampus, custom goes to mall. Nah, ini kami coba mau bangun ya, karena ini di era pandemi
custom goes to village gitu ya, Desa-desa. ke desa-desa gitu ya. Kita bisa melakukan live in di daerah-daerah yang mungkin punya potensi memproduksi rokok secara ilegal. Kita bangun kawasan industri hasil tembakau. Ini sebenarnya mereka ini sederhana, Mas Brian. Dia nggak punya mesin, tapi punya pasar. Sehingga dia dompleng memproduksi dengan ya titip-titip gitu dari yang punya mesin. Nah, padahal kalau mesin mahal kan, kita coba melibatkan Pemda dalam hal ini, coba pengadaan mesin dikelola oleh Perusda atau BUMD, sehingga yang ilegal yang semula di luar kelas bisa masuk difasilitasi untuk memproduksi, dan dia sudah punya pasar gitu. Nah, dia keluar dari kawasan industri itu sudah legal, sudah bayar cukai, sudah dilekati pita cukai yang legal. Segala daya upaya kita lakukan, dan strategi kita di 2022 ini ada kemungkinan nanti tarif naik lagi, ya. Jadi masyarakat mohon bersabar, pasti akan ada kenaikan karena memang instrumen kita fiskal. Jadi bagaimana masyarakat sulit mengakses rokok, sulit mengakses minuman dan lain sebagainya dengan harga yang lebih tinggi, maksudnya gitu. Tapi konsekuensinya dengan harga yang lebih tinggi nanti yang ilegal lebih banyak lagi. Nah, berarti upaya kita Harus menekan lebih besar yang lagi. ilegal lebih besar Seperti lagi. contohnya jadi tadi Badan Intel untuk ke desa-desa begitu ya, Pak. Ya, Juga bersama, kurang lebih. mungkin juga bersama dengan komunitas Karang Tarunanya, mendengarkan mereka mungkin sharing. Betul. Jadi ini rokok ilegal ini musuh bersama. Musuh bersama. Jadi Pemda sudah mendukung provinsi, kabupaten, kota, APH, kepolisian, kejaksaan, TNI dan lain sebagainya, Babinsa, semua sudah sebenarnya sudah jaringnya sudah cukup rapat sehingga yang ilegal ruang geraknya semakin sempit sebenarnya. Tapi ya karena insentifnya masih tinggi ya masih coba-coba juga. Mencoba peruntungan. Mencoba Bahaya, peruntungan. betul begitu. Baik Pak. Tadi terima kasih Bu Sofi ini. Ada banyak orang yang mencoba peruntungannya nih Bu untuk bisa mendapatkan kelebihan-kelebihan keuntungan melalui cara-cara yang ilegal seperti itu ya. Sama pertanyaannya Bu, strategi dari Bu Sofi selaku Kasubag sendiri di Biro Perekonomian saya itu bagaimana Bu? Iya. Jadi kalau menurut kami tindakan preventif itu memang dibutuhkan ya Pak. Banyak sosialisasi, banyak sasaran gitu ya. Jadi kalau di dana bagi hasil cukai tembakau sendiri itu kan memang memungkinkan untuk sosialisasi ke segala lapisan masyarakat. Kan begitu ya. Jadi yang utamanya yang di penegakan hukum yang 25% dari total alokasi itu. Kita banyak mengedukasi masyarakat bahwa ini seperti yang saya katakan tadi, cukai ini baliknya lagi ke masyarakat. Maka melalui program-program yang sudah diatur, bidang-bidang yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 itu, kita sampaikan kepada masyarakat. Utamanya yang itu langsung terkait dengan masyarakat. Seperti tadi disampaikan Bu Lili, di situ ada pemberdayaan petani, gitu ya. Ada peningkatan kualitas baku, ada peningkatan SDM, ada bantuan sarana prasarana produksi petani, kemudian ada bantuan langsung tunai yang itu bisa dinikmati oleh buruh tani, buruh pabrik. Kemudian di situ ada subsidi harga tembakau, manakala petani mengalami kerugian ketika melakukan usaha tani tembakonya, maka subsidi harga tembakau ini bisa dibayarkan dari dana bagi hasil cukai tembakau. Bahkan ada asuransi petani tembakau. Itu yang perlu kita sampaikan terus kepada masyarakat. Kemudian di kesehatan sendiri, ini kesehatan ini untuk pembiayaan iuran jaminan kesehatan tidak hanya menyasar yang perokok saja, semua masyarakat bisa disasar dari dana bagi hasil cukai tembakau ini. Kemudian pemenuhan sarana prasarana di rumah sakit, di puskesmas, di pustu, di poskesdes, di polindes, itu harus kita sadarkan bahwa ini loh dari dana cukai. Nanti kembalinya akan ke mereka juga. Kemudian di situ ada kegiatan-kegiatan untuk motif preventif, kuratif, rehabilitatif, untuk penanganan stunting, untuk penurunan prevalensi rokok usia muda. Di situ juga ada untuk penanganan COVID-19, itu bahkan dari dana bagi hasil cukai tembakau. Wow, banyak sekali. Itu betul. Jadi itu yang harus kita sadarkan pada masyarakat. Ini loh kembalinya ke masyarakat lagi. Kalau pemerintah juga ada tindakan seperti itu. Kalau tindakan untuk melakukan penanganan secara represif memang dilakukan oleh biaya cukai dan aparat penegak hukum. Tapi kita lebih banyak pada
mengedukasi, membina masyarakat agar sadar bahwa cukai ini memang kembalinya kepada mereka. Iya, iya betul seperti itu. Kemudian belum lagi nanti di dalam kegiatan sosialisasi itu juga ada pemberdayaan masyarakat. Contohnya misalnya seperti ini Pak. Sosialisasi yang kita lakukan di desa-desa, di kelurahan, kemudian yang menyasar masyarakat LSM dan lain sebagainya di lini masyarakat itu ada pemberdayaannya. Jadi selama ini mungkin orang berpikiran bahwa sosialisasi itu cuma buat buang-buang duit. Orang datang, ngantuk, makan dan sebagainya. Sebenarnya banyak di situ yang kita arahkan untuk pemberdayaan. Misalnya begini, ketika orang datang ada acara sosialisasi itu, maka harus ada sesuatu yang kita berikan kepada masyarakat. Misalnya kita berikan bingkisan cendera mata atau apa. Nah, cendera mata sendiri itu harus menyerap produk UKM setempat. Nah, seperti itu. Jadi bingkisan sebagai goodie bag yang kita berikan kepada peserta rapat itu, peserta sosialisasi, itu adalah diserap dari UKM setempat. Makan minuman yang kita hidangkan pada saat sosialisasi itu juga dari UKM setempat. Maka itulah yang akan kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kebermanfaatannya juga continuity ke seluruh masyarakat. Betul. Dan semua akan tersasar. Walaupun saat ini diatur memang refocusing untuk PMK 206 itu arahnya yang kesejahteraan masyarakat hanya 3 sasarannya. Petani tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok. Tapi di situ ketika kita melakukan program kegiatan itu, kita bisa menyasar yang di luar itu sebenarnya. Nah, seperti itu yang pemerintah harus punya inovasi, harus punya kreativitas untuk meramu kegiatan itu agar bermanfaat bagi masyarakat. Kira-kira seperti itu yang kalau pemerintah melakukan tindakan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Bu Sofi, terima kasih. Bu Lili, ini juga mungkin adanya penyalahgunaan cukai atau tadi juga rokok ilegal itu sendiri. Apakah karena memang hukum yang berlaku untuk menjerat mereka ini kurang kuat? Tapi sebelumnya hukum apa sih Bu yang bisa mereka dapatkan kalau mereka melanggar seperti itu? Ya, kita balik lagi. Konsepnya itu kan ini cukai. Iya. Cukai ini kan pungutan kepada masyarakat terhadap barang-barang yang memiliki sifat tertentu yang bertujuan untuk mengendalikan tadi. Jadi memang barang itu diawasi peredarannya, diawasi juga konsumsinya kan di situ. Jadi kita lihat dulu ini apa. Jadi kaitannya kan jangan pakai gitu kan. Ini dikendalikan supaya tidak mengganggu atau menyeimbangkan dengan hak rakyat tadi kan. Cuman saya juga berpikir ini, jadi hukumnya ya terkait dengan cukainya, pajaknya sama dengan pajak. Kalau nggak bayar ya kan pasti ini ngomong pidana kan. Paling kalau tadi ada barangnya diambil, ini kayak sanksi administrasi disita, pidananya barangnya nih itu pidana. Pidana itu bukan ranahnya dari pemerintah daerah ya, jadi ke pemerintah pusat ya yang mengatur pajak, cukai itu yang bukan untuk daerah itu kewenangan pusat dan itu finansial itu urusan absolut itu bukan urusan kita ini karena diberi bagi hasil dan peruntukannya sudah dijelaskan misalnya hukum untuk sosialisasi begini itu. Jadi kita juga membuat aturan itu yang tujuannya tadi untuk bagi hasil tadi satu bagaimana sih pemberdayaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan bahan baku seperti tadi, kemudian membuat peraturan yang melegitimasi fasilitas tadi misalnya Bapak menyampaikan tadi ada fasilitas yang diberikan. Bagaimana sih nanti membuat kawasan industri hasil tembakau, hasil tembakau itu kan yang di sana. Cuma tadi saya juga tertarik gimana, memang itu sudah jadi hukum alam ya, dikendalikan, makanya dikasih harga tinggi supaya orang tidak mau memakai gitu. Tetapi itu pasti akan ada lonjakan untuk orang melanggar. Ya nggak usah jauh-jauh. Minuman beralkohol mahal loh. Kalau kita beli di kafe satu slok aja mahal. Tapi apa yang terjadi di masyarakat? Oplos sendiri, taruh di plastik, kayak minum air teh gitu kan. Dan itu yang membuat generasi kita yang muda-muda itu langsung habis minum langsung ngedrop langsung hilang. Itu yang susahnya kan begitu. Nah inilah yang kemarin misalnya kita mau bikin peraturan mengendalikan minuman beralkohol. Yang mau dikendalikan yang di mana? Kalau yang di kafe nggak usah dikendalikan, harganya tinggi orang nggak akan minum kok nggak punya duit. Tapi yang dikendalikan justru yang ngolah sendiri, nah sama kayak ini. Jadi kan saya menganalogkan kan sama, karena itu kan sama-sama cukai Pak ya. Jadi kalau cukainya nanti tinggi sekali, orang berkorelasi ini yang melanggar, ini
ilegal itu juga jadi tinggi. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya kita harus mana dulu yang kita sisir ini. Kita mencegah yang meninggikan ini untuk kaitannya ngomong pendapatan, tapi ini akan melonjak. Nah ini yang harus kita perhatikan juga. Makanya mungkin dengan bagi hasil melibatkan pemerintah daerah, jadi melibatkannya tadi bagaimana juga cara pemberdayaan, ada kawasan industri, kemudian bagaimana pemerintah daerah itu bisa memfasilitasi, membuat itu tadi, mengumpulkan kemudian, karena memang benar orang ingin punya perusahaan tuh cukup mahal, padahal ini UMKM, bagaimana sih fasilitasi pemerintah bisa membantu, menyediakan atau yang ini aja, IPAL aja, instalasi pengolahan air limbah itu adalah mahal tuh. Kalau misalnya dibuatkan oleh pemerintah kawasan itu, dikumpulkan di situ, ini kan ada fasilitas yang diberikan ya, itu bagus. Nah makanya itulah cara-cara yang bagaimana kita itu mencegah adanya pelanggaran. Saya katakan hukum itu tidak mesti menghukum orang yang salah, tapi bagaimana hukum itu menjadi a tool of social engineering, jadi sarana rekayasa agar orang patuh gitu loh. Jadi bukan hukum itu langsung punishment, bukan, tapi hukum itu digunakan menjadi a tool social engineering, merubah rekayasa sosial supaya dia patuh. Ini yang kita harus upayakan. Jadi bukan mesti hukum langsung bikin aturan sanksi enggak. Tapi hukum harus bersifat tool social engineering. Itu yang mungkin bisa dari kami Biro Hukum berupaya dalam menyusun peraturan itu tidak hanya ngomong sanksi. Sanksi itu kadang orang sudah bisa, alah paling enggak dia apa-apain. Apalagi sanksi administrasi enggak dia apa-apain. Sampai disita atau paling. Iya, mungkin lagi aja yang banyak. Tapi akhirnya bagaimana orang ini taat. Saya kemarin ketemu beberapa pengusaha di pabrik kertas. Yang dulu waktu saya kuliah dan saya jadi dosen dulu, pernah jadi dosen ya. Itu diceritani bahwa pabrik ini udah jelek sekali pengelolaan lingkungannya karena dulu dia profit oriented. Tapi sekarang kemarin saya ketemu, enggak Bu, sekarang saya alatnya sudah gini, saya sudah. Ya? Jadi dia sadar lingkungan dan merasa kalau saya membuat jelek, perusahaan saya yang rugi. Nah, itu loh yang mungkin nantinya kalau saya buat rokok ilegal, saya yang rugi. Itu yang bagaimana caranya itu. Terima kasih Bu Lili. Baik, Pak Tri, untuk menjadi atau meregistrasi sebuah produk itu susah nggak sih Pak? Kita punya waktu sedikit sih Pak. Ini kan siapa tahu kan ini yang nonton, waktu saya ini produsen rokok ilegal, saya pengen tobat lah, saya pengen yang lurus saja. Monggo Pak Tri. Ya, 2-3 tahun belakangan ini Bea Cukai mengambil tagline legal itu mudah. Nah, jadi karena tagline itu kami angkat, kami mempermudah perizinan, kami memberikan fasilitasi dan lain sebagainya. Monggo bisa menghubungi kantor Bea Cukai setempat. Bisa akses ke 1500225 Bravo Bea Cukai, itu kontak senternya Bea Cukai. Kami pastikan kami tidak terlalu human intensif bertemu begini. Semuanya sudah serba online. Tapi kalau masih gagap teknologi, registrasinya agak, gimana ya, monggo datang ke kantor, minta pendampingan. Kami ada unit yang khusus mendampingi asistensi berkaitan dengan perizinan dan kalau mungkin mau membuka usaha secara legal. Legal itu mudah, sehingga nanti masyarakat bisa melakukan usaha, tidur nyenyak, makan enak gitu ya. Negara pajak tinggi, biaya tinggi sehingga rugi kan itu. Dengan harapan negara mau pungut terus juga enggak seperti itu. Pajak dipungut karena mereka ada keuntungan, sehingga ini ada keseimbangan, keadilan. Nah, kembali siklus APBN, masyarakat menerima manfaatnya dan pembangunan bisa meningkat. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bu Lili, Pak Tri, dan juga Bu Sofi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Satu jam tidak terasa, banyak sekali ilmu yang juga sudah diberikan kepada saya juga, kepada pemirsa juga. Mudah-mudahan kecerdasan masyarakat dan juga kebijaksanaan masyarakat terkait menyikapi bahaya rokok ilegal dan juga memahami untuk bisa melakukan itu ya. Amin. Semangat semuanya bersinergi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sukses selalu, sehat ke depannya. Dan saudara, itu tadi perbincangan kita dalam program obrolan pada sore hari ini dan mudah-mudahan berkenan
di hati Anda semua. Saya Brian Sewandri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di program obrolan berikutnya.